podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Palugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Sugeng Rawuh Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Pada malam hari ini menceritakan sebuah kisah horor dari Gino. Selamat mendengarkan. Hantu? Wow, mungkin ini merupakan sebagian dari pengalamanku dalam hal-hal mistis selama hidup. Oke, aku orang baru dalam menulis dan bercerita, jadi mungkin belum terbiasa merangkai kata-kata. Kejadian ini adalah waktu di saat aku masih berstatus pelajar SMA di sebuah sekolah negeri. Hari itu pelajaran cukup padat, maklum hari Senin, jadi berasakan padatnya. Ya, Senin pagi seperti biasanya, anak pelajar lainnya melakukan apel sekolah, tepat pukul 7.30 AM. Kami semua berbaris di lapangan basket untuk melakukan upacara bendera. Namun, tidak dengan diriku yang berusaha mencari alasan untuk molor di UKS. Usaha kenyamanan siswa. Usaha kesehatan sekolah. Ya, dengan berbagai cara dipakai buat masuk ke sana, buat mangkir dari apel. Dari yang tiba-tiba pingsan di tengah-tengah upacara, sampai yang paling parah, yaitu pura-pura vertigo akut parah. Singkat cerita, masuklah ke ruang UKS buat merebahkan diri di kasur yang nyaman dan empuk, buat melewati apel dan bonus kalau bisa sampai jam pulang. Sialnya hari itu, aku yang baru tiba di kasur rajaku harus mendapatkan pengalaman gak enak tentang UKS sekolahku. Gambaran besarnya, ruang UKS sekolah tidak cukup besar dengan ruangan sebesar 6x4 dibagi menjadi 2 ruangan, yaitu ruangan utama dan ruangan dengan 2 bilik kamar istirahat. Kamar istirahat hanya disekat kayu dan di dekat pintu masuk, tepatnya di ruang utama UKS, ada kursi dan meja untuk anak PMR yang menjaga 1 orang. Lalu ada beberapa lemari kayu
berisikan obat dan peralatan kesehatan lainnya. Di tempat bilik yang aku gunakan ada jendela mengarah belakang sekolah. Semak-semak dan pohon jati lagi pada rimbun. Di tengah-tengah fasilitas kenyamanan yang sedang aku rasakan, mungkin itu sudah 18 menit aku rebahan di sana. Dari bilik sebelahku ada yang berbicara, 2 orang wanita. Mereka bergumam cukup lama. Aku tidak terlalu menghiraukannya karena aku pikir itu bisa saja mereka lagi bergosip tentang kakak kelas mereka yang ganteng. Aku. Tidak lama dari itu, aku mendengar salah satu dari mereka ada yang menangis pelan. Tangisannya makin menjadi keras ketika aku coba menutupkan mata. Sial, dalam pikirku. Mau tidur nyaman malah diganggu suara anak galau. Aku beranjak dari tempat tidurku dan menendang sekat kayu penghalang bilik itu. Aku cukup besar berbicara kepada mereka. "Hei, jangan ribut. Di sini bukan kamu aja yang mau istirahat." Seketika suara tangisan itu terhenti, namun langsung digantikan dengan suara tawa yang pelan tapi nada mengejek. Kupikir jangan dihiraukan lagi. Belum lama dari aku kembali berbaring, aku didatangi oleh penjaga UKS yang sedang berjaga. Anehnya, dia hanya datang untuk melihatku, lalu beranjak pergi. Aku makin gerah karena privasi kenyamananku hari itu cukup terganggu. Aku melihat ke arah jam tanganku. Masih kurang 10 menit lagi upacara akan selesai. Sial, gumamku. Aku berusaha bangkit dan merapikan kain kasur di sana dan berniat untuk beranjak pergi. Saat aku meninggalkan bilikku, aku melewati bilik yang tadi di sebelahku dan dengan niat untuk melihat anak-anak bandel mana tadi yang ribut. Tapi aku hanya melihat satu wanita sedang duduk bersila di atas kasur dan mengenakan selimut menutupi kaki dan pahanya. Aku lihat dia sedang menatap bawah dengan uraian rambut acak baru bangun. Wah, kulitnya pucat dan dia tidak bergerak sedikit pun. Aku rasa dia benar-benar pakai cara vertigo paling ampuh untuk bolos apel. Aku bergegas menuju ruang utama UKS dengan perasaan heran. Setauku ada 2 orang dalam satu ruangan itu saat mereka bicara. Aku coba untuk tidak kepikiran. Dan saat aku berada di ruangan utama UKS, aku menemukan bahwa tidak ada penjaga UKS dan pintu UKS tertutup. Aku mencoba untuk membuka pintu dan sialnya itu terkunci dari luar. Aku tidak habis pikir petugas UKS mana yang meninggalkan kami berdua dalam UKS yang terkunci. Mana di situ cowok cewek? Aku coba untuk mengintip dari jendela menuju keluar UKS. Tidak ada satupun orang yang berjaga. Akhirnya, aku memutuskan untuk duduk di kursi ruang utama UKS sambil menunggu upacara selesai dan membuka kunci ruang ini. Damn! Sialnya itu perempuan tadi kembali menangis dan kini cukup kuat hingga aku terganggu. Lalu aku bergegas ke bilik tempatnya diam dan melihat dia masih dengan posisi yang sama. Namun kini dia tertawa kencang. Posisinya masih sama, nunduk bersila pakai selimut di atas kasur kenyamanan. Wah, ente benar-benar kebaikan sarapan pakai gula, kataku ke cewek itu. Seketika dia bergumam, namun aku tak tahu apa yang dia bicarakan.
Aku lekas pergi ke ruang utama dan mendapatkan anak-anak lain baru selesai upacara. Aku menunggu cukup lama hingga petugas UKS menemukanku terjebak dalam situ. Ketika mereka buka pintu, mereka sontak kaget melihatku yang berada di dalam UKS. Mereka lalu bertanya padaku, kok bisa-bisanya di dalam? Aku menjelaskan bahwa dari awal upacara mulai, aku sudah berada di UKS dan juga sudah diberi izin oleh siswi UKS yang berjaga. Namun mereka menjelaskan hal sebaliknya. Sejak pagi, petugas UKS belum ada yang masuk ke ruangan UKS. Dan juga belum ada siswa atau siswi yang mereka lihat butuh penanganan ke UKS. Maka sebab itu ruangannya masih dikunci. Aku merasa sangat heran dan kepikiran. Jelas-jelas tadi waktu aku bolos ke UKS, petugasnya dengan ramah melayaniku dan juga mereka mencoba untuk mendatangiku saat setelah aku menendang bilik kamar sebelahku. Wah, pikiranku makin gak beratur. Ketika aku menjelaskan bahwa ada satu orang anak cewek lagi yang bersamaku, mereka malah ada 2 orang ketika pertama kali aku dengar di awal. Aku yang awal kira dia berbicara dengan petugas UKS saat itu, jadi tidak berpikir jauh lagi. Tapi nyatanya, anak yang aku lihat duduk bersila di sebelah bilikku benar-benar tidak ada di ruangan itu. Gone, 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 lenyap. Setelah menjelaskan hal itu ke anak PMR, aku beranjak pergi ke kantin untuk menetralkan pikiranku. Memang ini bukan hal pertama kali yang aku temui. Cuma aku punya dendam dengan cewek yang ketawa dan nangis di sebelah bilikku. Aku merasa waktu kenyamananku telah direnggut begitu saja. Aku sampai minggu-minggu ke depannya masih sering bolos upacara ke UKS. Namun sialnya, dendamku belum terbalaskan. Jika kalau ketemu lagi saat itu, aku mau buat dia rasain apa yang aku rasain. Para sahabat Satu Suro Activity. Itulah tadi pengalaman mistis yang dialami Gino, diusili oleh hantu penghuni UKS tanpa dia sadari. Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkanlah catatan doa kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Sansuroi, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke